Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qur rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, terutama nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat sehat wal afiyah. Salawat teriring salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi pengikut beliau sampai akhir hayat kita, dapat syafaat beliau dan dimasukkan ke dalam surga bersama barisan beliau, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ila qawlihi setelah bab istisqa, di mana minggu kemarin telah kita membahas yaitu sholat istisqa, sholat untuk kita meminta hujan, di mana ada beberapa hal dalam sholat tersebut yaitu khusuf dan kita masuk kepada istisqa, tidak terlalu berbeda. Hanya salat istisqa yang pertama, al-istisqa huwa talabus suqya wa lahu salasu maratib. Salat istisqa adalah salat di mana kita meminta hujan. Walahu salasu maratib, dan itu ada 3 tingkatan. Adnaha ad-du'a lil istisqa mutlaqan khalqas salawat au fi qunutin nazilah. Istisqa itu yang paling rendah, paling tidak dia membaca doa di setiap selesai salat 5 waktu. Atau dia membaca doa tersebut dalam bentuk kunut, yaitu kunut nazilah. Jadi kunut istisqa itu sudah diperbolehkan bagi kita untuk kunut nazilah. Jadi kunut nazilah itu adalah kunut yang dilakukan ketika ada sesuatu musibah, baik itu di kota kita atau negara, atau mungkin negara orang lain, ya, seperti misalkan Palestina atau apapun lah bentuknya, atau dalam keadaan melanda seperti beberapa tahun yang lalu COVID atau apapun bentuknya, itu diperbolehkan untuk kunut nazilah. Nah, kunut nazilah itu terserah, boleh setiap 5 waktu, tidak jadi masalah. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tidak apa-apa, pakai kunut nazilah. Hanya saja idealnya yaitu imam lebih baik memberitahukan dulu, terutama apabila di waktu sholat Jumat misalkan. Bisa kita bayangkan kalau tahu-tahu imam itu kunut nazilah di waktu sholat Jumat. Taunya orang sami Allahu liman hamidah, tahu-tahu langsung nyosor aja dia ke bawah, langsung sujud, karena tidak ada pemberitahuan apapun lah bentuknya, baik itu
sholat isya, karena kan terbiasanya kita sholat isya tidak menggunakan kunut. Jadi paling tidak si imam memberitahu terlebih dahulu. Kemudian awsatuha wa akmal awsatuha ad-du'a lil istisqa fi khutbatil jum'ah. Yaitu bisa juga dengan berdoa meminta hujan di setiap khutbah Jumat. Ya, boleh. Yang paling afdol, nah ini yang paling afdol yaitu dengan melaksanakan sholat. Itu paling afdol. Jadi doa, kemudian di waktu khutbah, di waktu sholat, di waktu kunut. Nah yang paling afdol adalah melakukan sholat istisqa dengan sendirinya, khusus, yaitu sholat meminta hujan. Maka dikatakan di sini al istisqa bisalah wa kadzalika shaum wa taubah wal khuruj minal madzalim kama sayati. Jadi istisqa itu sampai nanti hakim itu atau di sini pemerintah memerintahkan kepada kita semuanya untuk berpuasa terlebih dahulu sebelum nanti kita keluar dalam satu tempat. Misalkan gubernur memerintahkan kepada kita, misalkan Kalbar ini Kalimantan Barat memang betul-betul dilanda kemarau sampai 2 bulan 3 bulan sama sekali tidak hujan, merata semua sekalbar. Lalu Pak Gubernur, misalkan Pak Norsan, lalu bilang untuk warga Kalbar diwajibkan untuk sholat istisqa dan sebelumnya untuk berpuasa. Maka seluruh umat Islam wajib untuk berpuasa. Berapa hari? Paling banyak 3 hari. Tidak boleh lebih daripada 3 hari. Dan perintah itu menjadi wajib. Hukumnya tadi menjadi wajib. Dan apabila kita tidak berpuasa, dosa. Itu diantara salah satu perintah wajib puasa. Ramadan, nazar, kafaroh, kemudian tadi ini apabila hakim memerintahkan untuk berpuasa sebelum sholat istisqa, dan perintah puasa itu menjadi wajib. Disitulah firman Allah, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah engkau kepada Allah dan Rasul, kemudian yang ketiga kepada pemerintah. Selagi pemerintah itu tidak membangkang, atau selagi pemerintah itu tidak memerintahkan kepada kita suatu kemaksiatan, maka kita wajib untuk mentaati. Tapi kalau pemerintah memerintahkan sebuah kemaksiatan, maka tidak wajib bagi kita untuk mentaatinya. Selagi pemerintah itu memerintahkan kebaikan, maka kita diwajibkan untuk melakukan perintahnya tersebut. Dan diantaranya adalah istisqa. Kemudian keluarlah kita semua tadi, wa kadzalika shaum, dalam keadaan berpuasa tadi, kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian melaksanakan sholat dan berdoa. Harapannya dengan puasa tersebut terkabulnya doa kita. Yusannu an ya'mural hakim bi sholatil istisqa. Maka di sini hakim, yaitu pemerintah, disunahkan untuk memerintahkan dengan sholat istisqa wassaum salah satu ayam. Ya. Maka puasa 3 hari, wabit taubati wa tasadduq wa amalul bir, kemudian bersedekah. Ya. Puasa, kemudian hakim tadi memerintahkan kita untuk memperbanyak sedekah. Jadi daf'il bala, ya. Karena sedekah itu mencegah bala. Tidak ada suatu hal yang bisa mencegah bala kecuali amaliyah sedekah. Bahkan Nabi SAW mengatakan inna sadaqah, terutama sadaqatus sir tudfi'u ghadabar rabb. Pertama, Nabi mengatakan sedekah dengan diam-diam itu akan memadamkan murkanya Allah.
Di hadis yang lain juga mengatakan inna sadaqah la tukhatti, innal bala'a la tukhatti us-sadaqah. Bala itu tidak akan pernah bisa mendatangi seseorang yang apabila orang tersebut bersedekah. Sehingga Nabi itu memerintahkan kepada kita setiap pagi, ya, bersedekahlah engkau walaupun dengan sepotong biji, sepotong kurma. Jadi kalau kita punya kurmanya itu satu, potonglah kurma tersebut menjadi dua, satunya kita bagikan. Walaupun dengan sepotong kurma. Walau bisyikki tamroh, kata Rasulullah. Walaupun dengan sepotong kurma. Artinya Nabi memerintahkan kepada kita untuk bersedekah. Nah, dengan sedekah itu apabila terjadi musibah di hari itu untuk kita, maka musibah itu tidak akan pernah terjadi. Karena tadi itu musibah atau bala tadi tidak bisa melewati yang namanya sedekah. Kalaupun terjadi satu musibah yang tadinya besar, paling tidak musibah itu menjadi kecil. Nah, itulah betapa besarnya sedekah. Kemudian dengan sedekah tersebut harapan tadi Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa kita, bala tadi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan satu musibah kepada alam itu kecuali memang penghuni alam tersebut yang telah berbuat zalim, dan itu firman Allah. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah terjadi kerusakan, telah tampak kerusakan di atas muka bumi ini, baik di laut maupun daratan, itu atas perbuatan manusia. Jadi jangan salahkan alam. Jangan salahkan alam. Memang betul. Kalau dilihat dari ini itu semuanya dari secara ilmiah apa sama semuanya. Tapi siapa yang bisa menggerakkan alam ini? Kalau bukan Allah. Lihat saja Los Angeles. Siapa yang mampu memadamkan api sehebat itu terjadinya api? Tidak terpikir. Bahkan Amerika sendiri pun tidak pernah terpikir. Saya lihat YouTube-nya itu, Amerika itu adalah dia punya alat yang paling tercanggih seluruh dunia untuk memadamkan api, tercanggih seluruh dunia. Dan obat yang keluar dari warna merah itu, yang keluar dari dari pesawat itu, saya baca lagi, itu zat kimia yang udah memang untuk memadamkan api. Tapi subhanallah, ini Allah yang punya kehendak. Apa yang terjadi? Ya mungkin tadi kesombongan yang pernah diucapkan, karena dia kepengen menjadikan neraka Timur Tengah mau dijadikan satu neraka, ya bisa saja ini balasan kesombongan bagi Allah Subhanahu wa taala murka. Sebagaimana Fir'aun ya begitu kan, dia katakan ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang nyata. Aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Sombong. Maka Allah itu paling benci dengan orang yang sombong. Jadi apapun lah kita itu yang kita miliki, bukan hanya kepada si Trump itu, bukan. Kita juga sama. Jadi apapun yang kita miliki, hati-hati. Kalau dengan kesombongan mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menampakkan kita. Ya. Menjatuhkan kita, dan bagi Allah orang yang sombong pasti Allah akan jatuhkan dengan sesuatu yang dia tidak mungkin untuk bisa melawannya, dan itu kecil, sesuatu yang kecil Allah buat. Contoh saya sering gambarkan Namrud. Matinya Namrud bukan dengan algojo, bukan. Matinya Namrud dengan nyamuk. Matinya Fir'aun dengan tersedak masuk air ketika nyebrang di laut Merah. Tidak ada matinya itu dengan melawan raja dengan raja gitu. Enggak. Allah ingin merendahkan orang yang sombong. Nah, ini Allah tampakkan. Artinya betul-betul Allah tampakkan, dan sama sekali tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Inilah kehendak
kehendak Allah. Maka apapunlah bentuknya di alam ini, kalau Allah berkehendak, itu tidak lain dan tidak bukan pasti ada yang terjadi di atas muka bumi itu. Apa yang telah diperbuat, entah itu sebuah kemaksiatan, entah itu sebuah keangkuhan, apapunlah bentuknya, kalau sudah merusak dengan perbuatan maksiat, maka lanjutan ayat tersebut berbunyi, yuziqahum ba'dul ladzi amilu. Aku akan turunkan suatu cobaan sedikit saja atas apa yang telah kalian perbuat. Sedikit, bukan semuanya, enggak, sedikit saja. Dan kau tidak mampu. Tapi intinya Allah berikan ujian tersebut agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik yang terjadi di tempat kita, tanah longsor, apalagi tsunami, angin, apa semuanya, itu adalah sebuah cobaan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Maka dalam bentuk konteks istisqa sama. Istisqa ini adalah bentuk di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita. Ya, mungkin Allah marah, mungkin Allah murka dengan perbuatan-perbuatan maksiat, sehingga tadi dengan berpuasa, dengan memperbanyak sedekah, kemudian sholat, setelah itu berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza amarahum fatakunu sholatu wajibah 'alal qadirin wa kadzalika shaum. Nah, kata di sini dikatakan, apabila seorang hakim telah memerintahkan sholat, maka sholat itu menjadi wajib. Dan apabila hakim tersebut memerintahkan puasa, maka puasa itu pun menjadi wajib. Fayajibu fihi tabitun niyah. Maka saat itu juga malam harinya kita semuanya untuk niat puasa esok hari. Berapa hari? Terserah tadi si hakim. 1 hari ke, 2 hari ke, 3 hari ke, terserah. Tapi lebih daripada 3 hari tak boleh. Misalkan dia memerintahkan, ayo kita puasa seminggu. Intilah puasa seminggu, bilang kan dia. Artinya tidak boleh lebih daripada 3. Tapi kalau misalkan 2 hari, tidak apa-apa, wajib. Atau satu hari. Besok kita puasa dan juga besok kita sholat beramai-ramai. Di Korem misalkan begitu. Nah, maka sholat itu menjadi wajib, puasa itu menjadi wajib. Tapi dengan catatan juga bagi yang mampu. Kalau dia sakit, kalau dia udzur, ya tidak menjadi suatu kewajiban. Wa ya'samu alladzi la yasum li taqsirihi wa la qada alaihi. Dan berdosa apabila masyarakat tadi tidak mentaatinya, berdosa, dan tidak wajib bagi dia untuk mengqadha. Misalkan besok nih, misalkan hari ini kita diwajibkan puasa untuk sholat istisqa. Ya, saya tak mau puasa. Tapi biar nanti saya mengqadha puasa yang diwajibkan sama pemerintah tadi. Tidak bisa. Tidak perlu diqadha. Tapi kita berdosa karena tidak mengikuti perintah daripada si hakim tadi. Jadi, kemudian kaifiyatus shalah. Tata cara sholat istisqa. Rak'atani ka sholatil id. 2 rakaat seperti sholat hari raya. Jadi sholatnya seperti hari raya. Fa yusannu fiha ma yusannu fi sholatil id. Sunnah sebagaimana yang disunnahkan sholatul id. Berarti takbirnya 7 kali di rakaat pertama, kemudian takbir kedua 5 kali. Sama. Apa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar sampai 7 kali. Sama mirip dengan sholat Idul Fitri atau Idul Adha.
Sab'i takbirat fi raqatil ula wa khamsat takbirat fi raqatis tsaniyah wa yuqra'u fiha qaf, baca surat qaf, atau yang paling pendek membaca surat Sabbihisma rabbikal a'la dengan hal ataka hadisul ghasiyah. Itu paling pendek udah. Tidak seperti sholat khusuf kemarin, yaitu dengan baca Al-Baqarah semuanya. Enggak, ini cukup dengan membaca Al-A'la dan Al-Ghasiyah, enggak apa-apa, sudah cukup. Kemudian waktu sholat fil yaumir rabi' ba'da siyami salasati ayyam, yaitu waktu sholatnya yang sempurna yaitu di hari keempat setelah 3 hari puasa. Berarti misalkan hari ini Rabu, kemudian hari Selasa kemarin pemerintah udah nganjurkan kita untuk puasa. Berarti Rabu, Kamis, Jumat puasa 3 hari. Nah hari Sabtunya, nanti hari Sabtu barulah sholat. baru sholat. Fil yaumir rabi' ba'da siyam salasati ayyam yakhrujuna ila sahra, pergilah ke tempat yang lapang, bisyambin badilah, dengan baju yang ala kadar. Seperti biasalah, baju bukan baju yang mewah, bukan seperti Idul Fitri. Idul Fitri kan kita pakai baju yang paling bagus, atau hari Jumat kita pakai baju yang putih. Ini enggak. Pakai baju yang seadanya saja. Ya, artinya badilah itu agak sedikit tidak bukan, kalau dikatakan compang-camping terlalu hina pula. Pokoknya bajunya sederhana, sesederhana mungkin lah bajunya. Fi siyabil mihna la siyabiz zina wal afdal wa hum shaimun wa la yajib alaihim shaum fihi. Afdalnya dia melanjutkan puasa, tapi saat itu tidak wajib puasa, kan sudah hari keempat. Wa la yajib alaihi shaum fihi wa yustahabu ikhrajus sibyan wal bahaim wasyuyukh. Sunnah dibawa semuanya itu, binatang-binatang pun boleh dibawa. Ya. Kambing semuanya itu bawa. Bahaim, syuyukh, budak-budak kecil. Ya. Ada apa? Minta kambing itu dibawa, anak-anak kecil itu dibawa, mengambil hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita takut diazab oleh Allah. Ini bayangkan kalau seandainya berbulan-bulan tidak turun hujan, apa yang bakal terjadi? Kemarau, air tidak, semakin habis, selesai. Nah, maka mengambil hadis qudsi yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisannya Nabi Muhammad. Nabi mengatakan, ini hadis qudsi, laula syababun khusya', kalau bukan karena anak muda yang khusyuk, wa bahaim rutta, kalau bukan karena binatang-binatang yang melata, wa syuyukhun rukka, kalau bukan karena orang-orang tua yang masih ruku, yang masih sholat, wa atfalun rudda, kalau bukan karena anak-anak bayi yang masih menyusui, la subba alaikumul azabu sobba, kalau bukan karena mereka, maka aku akan turunkan azab kepada kalian. Jadi harapan kita, Allah memandang masih ada orang-orang tua yang selalu ibadah, masih ada anak-anak kecil, masih ada binatang-binatang di atas muka bumi ini, kemudian masih ada anak-anak muda yang mereka dalam keadaan taat kepada Allah. Harapan kita, Allah memandang semuanya ini, sehingga Allah memberikan kepada kita belas kasih sayangnya kepada kita. Jadi kalaulah Allah melihat kemaksiatan, maka kita udah pantas untuk diazab. Tapi harapan kita, Allah memandang semua ini, yang ada anak-anak kecil, kemudian ada orang-orang tua, semuanya ini Allah tak jadi mengazab kita.
Kemudian wa qawlihi wa hal turzaquna wa tunsaruna illa bi du'afaikum, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki-rizkinya dan akan menolong kita, itu disebabkan tidak lain dan tidak bukan karena Allah melihat orang-orang yang lemah. Orang-orang yang lemah. Makanya jangan pernah kita remehkan orang-orang yang lemah, karena doa-doa orang yang lemah yang tidak mampu untuk membalas sebuah kezaliman, kalau dia itu berdoa maka doanya akan diijabah. Jangan sekali-kali kita menindas orang-orang yang lemah. Kalau orang-orang yang lemah itu berdoa, maka doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja, entah itu pengemis, entah itu orang yang meminta-minta, entah itu siapapun, ya, orang yang berpakaian compang-camping meminta kepada kita, kalau tidak mau kita memberinya, cukup kita tolak dengan baik, tapi jangan pernah menghardik, jangan pernah juga menghina mereka. Karena kalau mereka itu mengangkat tangannya kepada Allah, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau aqsama 'ala Allah la abarrah." Kalau orang-orang seperti itu meminta kepada Allah, bersumpah atas nama Allah, maka Allah akan mengabulkan doanya. Jadi kalau kita melihat orang yang mazlum, orang yang terzolimi, ya, naudzubillah min dzalik, kita menzolimi orang, ya, kita zolim betul sama dia, entah itu dengan kekuasaan kita, entah itu dengan dengan jabatannya kita, entah itu dengan harta yang kita miliki, membuat orang tersebut terzolimi karena kita. Kalau dia meminta kepada Allah, maka doanya itu cepat kali diijabah oleh Allah. Maka dalam bab mazlum, hati-hati, sehingga Nabi mengatakan dakwatul mazlum mustajabah. Doanya orang yang terzalimi itu cepat sekali diijabah oleh Allah. Jangan sekali kita mendolimi orang lain. Kalau dia mengangkatkan tangan kepada Allah, maka Allah akan langsung membuka pintu ijabahnya kepada hamba tersebut. Nah, maka harapan kita dengan orang-orang yang lemah tadi, dengan anak-anak kecil yang tidak mampu, ya Allah, akankah kau mengazab, sedangkan di antara kami ini ada orang-orang tua, ya Allah, yang masih rukuk kepadamu, ada juga anak-anak kecil yang masih menyusui kepada ibu-ibunya. Tidakkah engkau melihat, ya Allah, belas kasih sayangmu kepada mereka ini? Akankah kau turunkan azab kepada mereka? Jadi dengan perantara orang-orang yang lemah tadi, kita memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala sebuah doa yang mungkin diijabah oleh Allah, perantara, ya, dengan perantara orang-orang yang lemah tersebut. Wala yakhruju ma'hun nisa min zawatil hayat. Tapi ditekankan kali kepada wanita-wanita yang artinya yang cantik, yang apa semuanya, untuk tidak keluar. Nah, ini prosedural dari mazhab kita, ya, bahkan di mazhab-mazhab yang lain pun, untuk menjaga agar tidak terjadinya satu fitnah. Kemudian tetap menggunakan khutbah. Yusanu an yaktub khutbatain ba'daha aw wahidatan wa yajuzu qabla shalah. Boleh khutbahnya sebelum salat, boleh. Ya, sebelum salat boleh, setelah salat pun boleh. Wa yastaghfir fi awalil khutbah. Ya, kalau khutbatul id dengan takbir kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan begitu. Tapi kalau untuk sholat istisqa dengan istighfar, 9 kali istighfar, kemudian khutbah kedua nanti 7 kali istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Wa yastaghfir awalil khutbah ulah tis'an wa fi awalil khutbah saniyah sab'an. 9 dan 7. Khutbahnya diawali dengan istighfar. Sama 2 kali khutbah. Kemudian hattal faragh minad du'a.
Summa yastaqbilun nas wa hina istiqbalati lil qibla yuhawwilu rida'ah faj'al yaminahu ala yasarihi wa asfalahu ala a'la. Ya, gini. Ya. Misalkan Nabi itu begini. Ketika berdoa, ini namanya dalam bahasa hadisnya namanya tafaulan, Bapak Ibu. Tafaulan itu begini. Nabi menggunakan rida sebelah kanan. Ya. Ini rida selendang Nabi sebelah kanan. Ketika Nabi berdoa, ya Allah, ya, doa tadi minta hujan. Kemudian Nabi memindahkan rida tadi dari sebelah kanan ke sebelah kiri. Harapannya, ini namanya tafaulan. Harapannya itu yang tadinya tidak hujan berubah menjadi hujan. Nah, itu namanya tafaulan. Nah, tafaulan itu banyak dilakukan oleh dalam beberapa hal. Tafaulan. Contoh misal begini. Orang tua dulu. Ya. Kalau kita itu beli mobil baru, ya, suka sekali dia tuh nyiram pakai air kembang. Kasihnya bunga, kemudian bunga lah, pokoknya wangi, kemudian disiram. Nah, kalau dibilang bid'ah, ya bid'ah. Karena memang tak dilakukan oleh Nabi kan. Tapi apakah berdosa? Tidak, itu namanya tafaulan. Harapannya air yang disiram ini kan wangi. Nah, bunga tadi wangi. Harapannya mobil tersebut atau motor tersebut menjadi wangi. Wangi dalam bentuk apa? Banyak maknanya. Wangi dipandang, wangi bisa memberikan apa? Mungkin mobil ini nanti bisa memberikan manfaat sama kayak tepung tawar. Ya, tepung tawar. Ada apa pakai tepung tawar coba? Tepung tawar tak. Orang pakai gendong anaknya, kemudian ditaburkan tepung tawar. Apa ada tepung tawar zaman Nabi? Mana ada di Arab tepung tawar? Nyari daun pandan ya payah. Begitu, daun pandan gitu. Dan itu namanya tafaulan. Kan wangi-wangi itu. Nah, sesuatu yang wangi-wangi tersebut dijadikan tafaulan. Banyak sekali nanti dalam bab tafaulan. Nah, di antaranya ini Nabi mengajarkan itu tafaulan, dipindahkan dari kanan ke kiri. Itu namanya tafaulan. Agar harapannya tadi bisa berpindah. Sesuatu yang tadinya kemarau menjadi musim hujan. Nah, harapannya itu tafaulan. Ya mau dilakukan boleh, enggak juga enggak jadi masalah. Tapi pada intinya si imam tadi ketika khutbah berdoa kemudian memindahkan ridanya. Wa misluhul hadirun ila nisa. Nah, kalau misalkan kita juga sebagai jamaah sama boleh pakai sebelah sini kemudian langsung dipindahkan sebelah kanan. Enggak apa-apa. Kemudian wa yatruku muhawalan hatta yanzi asyabu yakrahu tarku tahwil. Masailul fil istisqa. Terakhir ada beberapa hal tentang istisqa. Yusanul ghusl li salatil istisqa taqaddam. Sama sunnah untuk mandi terlebih dahulu. Al afdal an takuna fi waqtil id wa yajuzu fil lail wa waqtil karahah. Boleh malam hari boleh, semuanya terserah. Kemudian illam yusqau adu shalah saniyan wa salisan. Kalau belum turun hujan, ulang lagi sekali. Sampai tiga kali sholat. Besok ulang lagi, besok ulang lagi, besok ulang lagi kalau kemarau. In suku qabla shalah, sallu syukran lillahi wa talaban lil mazid. Kalau seandainya baru gak kita tuh kumpul, bawa nih kumpul nih. Bawa kumpul lama-lama, tahu-tahu turun hujan. Tetap sholat tetap dilakukan. Bukan kayak apa gerhana. Kalau gerhana kan gerhana hilang, selesai sholat kan, tidak boleh sholat lagi. Nah, kalau ini enggak. Misalkan baru kita kumpul nih, tahu-tahu hujan turun. Ya sudah. Apakah sholat tadi batal? Enggak. Sholat tetap dilaksanakan bentuk syukur sholatnya. Bentuk syukur kita kepada
Allah Subhanahu wa taala. In suqu qabla shalah sallu syukran lillahi wa talaban lil mazid. Yusannu an yuzhira ghairal awrah li awalil matari sunnah wa yatasil wa yatawadda fi sil. Ya, kalau nanti hujan apa semuanya turun, maka sunnahnya tadi ya, wa yatawadda fi sil. Sunnah untuk menjadikan air tersebut untuk berwudu. Jadikan air hujan itu untuk berwudu. Nah, sunnah. Kemudian yusannu an yaqula inda sama'ir ra'ad, ketika sudah mulai tanda-tandanya, entah itu petir atau apa semuanya, sunnah untuk mengucapkan subhana man yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi Allahumma la tuhlikna bi azabik wa la taqtulna bi ghadabik wa afina qabla zalik. Sama seperti kita doa kita mendengar petir. Kemudian yusannu an yaqula inda ru'yatil baraq, ketika melihat kilat, subhana man yurikumul barqa khaufan wa tama'a, artinya berdoa. Yusannu an yaqula inda nuzilil matar Allahumma sayyiban hani'an mari'an nafi'a. Ini ketika hujan itu turun, kemudian kita berdoa meminta kepada Allah, Allahumma sayyiban hani'an mari'an nafi'a. Ini sering kali biasa orang itu kalau turun hujan suka berstatus kan, Allahumma sayyiban nafi'an. Nah, singkatnya begitulah. Ya Allah, mudah-mudahan hujan ini Engkau turunkan menjadi sebuah kemanfaatan. Ada hujan turun tahu-tahu banjir. Ya. Masya Allah, udah turun hujan banjir habis. Ini tadinya manfaat lalu habis. Makanya kalau kita hujan turun, maka banyak-banyaklah berdoa. Obat dan nuzul mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Setelah turun selesai, lalu kita berdoa, ya Allah, kau telah turunkan hujan bi fadlillah, dengan karuniamu dan rahmatmu. Jadi hujan itu adalah rahmat. Ya, tapi buktinya kalau hujan turun banyak orang berpayung. Kenapa tak ada lepas dia payung? Ayo, sekarang turun hujan nih. Bukan hujan waktu kemarau tadi, hujan biasa. Gitu, pakai payung. Katanya rahmat. Kalau rahmat kan seharusnya diterima dengan lepaskan payungnya, lepaskan mantelnya, berhujanlah kita. Cuman ceritanya. Kata orang rahmat gak, tapi ditolak rahmatnya. Oh, ini apa namanya? Kalau bahasa Sayyidina Umar tuh begini. Ini memang betul rahmat. Tapi ada cara kita menerima rahmat. Kalau kita berhujan, yang ada nanti sakit. Ya, sama dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ya, kalau seandainya terjadi taun di tempatmu, ya, entah itu COVID atau taun lah bahasanya itu dengan penyakit dalam satu tempat, engkau tak bisa bilang takdir. Biarlah kalau pernah aku mati, menjalanku mati, ya matilah aku di tempat ini. Idealnya tidak begitu. Engkau lari dari tempat dari takdir menuju takdir yang lebih baik. Kan begitu. Ini betul rahmat, tapi bukan berarti rahmat ini harus kita berhujan di situ, enggak. Ngambil rahmat yang lain lagi. Dari rahmat ke rahmat yang lebih istimewa. Sama dari takdir menuju takdir yang lebih baik. Jadi tidak bisa mati-matilah kan begitu. Orang pakai masker semua, dia tak ada. Ngapa? Misalkan ya, kalau Mang Allah nak ngasih penyakit, matilah kan begitu. Atau dia sakit, ya, disuruh berobat tak mau apa semuanya. Alamak, orang yang berobat pun banyak gak mati kata dia. Nah, kan begitu kan? Ya udahlah, kalau Mang Allah ngasih aku baiklah aku, kalau tak ada lah. Enggak begitu cara orang itu menerima takdir, enggak. Dan orang yang lari tadi pun bukan lari dari takdir, enggak. Bahkan Nabi SAW mengatakan, apabila terjadi tadi taun wabah dalam satu tempat kampungmu, fafirru
Kama tafiru minal asad. Larilah engkau seperti larinya engkau dikejar singa gitu. Lari, jangan mekap di tempat itu ya habis. Ya, harus lari. Jadi kalau misalkan tadi sudah kena, ya, harus lari daripada penyakit tersebut. Mutirna bi fadlillahi wa rahmati. Tapi hujan itu adalah rahmat. Sehingga kita berdoa kepada Allah, kalau seandainya hujan itu besar, darurat hujan itu. Allahumma, doa lagi, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, robahlah hujan tadi yang tadinya menjadi yang tadinya membahayakan kami, berilah dia agar tidak membahayakan. Bayangkan Bapak Ibu, kalau seandainya hujan misalkan ya rentan, udah air pasang hujan turun, tak seram dibuatnya, ya, berapa banyak jauh-jauh lah di tempat kita, di daerah-daerah kemarin itu, daerah mana itu, Skadau atau apa itu, yang sampai rumah sampai habis semuanya. Ini berat, ya, turun hujan tapi tadi itu banjir semuanya. Jadi kalau kita hujan itu turun, minta dan berdoalah kepada Allah, Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, jadikanlah hujan ini manfaat untuk kami, yang airnya bisa kita gunakan, yang memberikan tumbuh-tumbuhan semuanya. Jadi kesimpulannya, istisqa salatnya sunnah. Hukum aslinya sunnah, tapi dia bisa menjadi wajib apabila tadi hakim memerintahkan. Kalau hakim tadi memerintahkan, maka dia menjadi wajib. Begitu juga puasa. Kalau tadi puasanya sunnah, tapi kalau hakim memerintahkan, maka puasa tersebut menjadi wajib. Jadi kewajiban itu apabila tidak dilaksanakan, maka hukumnya berdosa. Berdosa. Itu tidak boleh diselisihi. Artinya hakim tersebut, pemerintah tersebut, wajiblah kita taati, karena untuk kebaikan kita semua. Dan perintah hakim itu banyak, yang dimana kita banyak beberapa hal perintah pemerintah itu, misalkan dalam bentuk menentukan satu Muharram, satu Syawal atau satu Ramadan. Kan di situ ada pemerintah yang turun tangan. Nah, jadi kalau udah pemerintah turun tangan, sehingga kalau bab ini, kalau guru-guru kami, mereka tidak mau untuk berspekulasi, tidak mau. Jadi apa kata pemerintah? Jadi bukan berarti menepikan kaum sebelah, enggak, atau Muhammadiyah, enggak. Jadi terserah dengan Muhammadiyahnya. Kalau mau ikut Muhammadiyahnya, oke, silakan saja, enggak jadi masalah, betul juga. Tapi kalau guru-guru kami itu lebih tepatnya mengikuti pemerintah. Jadi dalam bab ini kita sama sekali tidak diizinkan untuk berijtihad atau apa, karena pemerintah tersebut sudah mengerahkan kekuatannya. Dalam bentuk kekuatan ini orang-orangnya, alatnya, semuanya. Nah, jadi dalam bab seperti bab puasa, menentukan satu Ramadan, ya apa kata pemerintah. Terutama saya punya guru Al Habib Umar. Kami itu kalau dulu saya waktu di sana menunggu pemerintah Saudi, karena kan Saudi Arabia dengan Yaman itu kan sama tempat terbitnya matahari itu kan sama. Hitungannya itu sama, satu daratan. Jadi beliau itu tidak mau melaksanakan tarawih kecuali menunggu instruksi dari pemerintah sana. Jadi kalau pemerintah sana mengatakan
ya udah kita langsung sholat. Kadang-kadang kita itu sholat tuh udah malam juga, jam 8 kadang hari pertamanya itu, karena menunggu tadi. Nah, kalau kita kan sama kan, menunggu kan agak lama tuh. Kadang-kadang kita pun udah protes tuh, lama enggak. Kadang-kadang udah mau jam 7 pun belum enggak. Ya memang begitu. Ya enggak sembarangan untuk memutuskan. Dikirimkan 34 tempat provinsi bahkan lebih, dilihat mana yang lebih dominan, lebih banyak. Seperti itulah. Itu diantara salah satunya di mana kita wajib taat kepada pemerintah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah jaga negara kita, Allah jaga kota kita. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita hujan, kalaupunlah turun hujan, mudah-mudahan Allah berikan hujan yang manfaat, yang tidak membahayakan bagi kota kita dan mudah-mudahan Allah selamatkan kita dunia dan akhirat kita. Wallahu a'lam bishawab. Ada tanya? Silakan. Tak ada? Kalau tak ada, tutup. Ada? Pas matahari mulai naik. Yang kedua, apa niat membaca puasa di hari dari niatnya apa membaca bacanya puasa seperti yang puasa atau ada apa perbedaan antara rahmat dan hidayah? Itu ada dua persepsi yang sama di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kapan disunnahkan? Ya, sama di pagi boleh, tidak jadi masalah. Di pagi hari, di siang hari, tidak jadi masalah untuk melaksanakan sholat istisqa. Kapan saja diperbolehkan pagi atau siang atau apa, karena dia tidak seperti sholat gerhana. Kalau gerhana kan itu dikarenakan matahari atau bulan. Jadi kalau istisqa tidak. Kemudian yang kedua apa tadi? Puasa. Niat puasa. Sama, nawaitu saumal istisqa. Saya niat puasa untuk istisqa, minta hujan. Atau puasa sunnah, udah boleh. Yang penting puasa sunnah. Tapi puasa itu menjadi wajib. Wajibnya karena perintah puasa. Tapi puasanya tetap menjadi puasa sunnah. Kemudian rahmat dan hidayat. Ya, rahmah itu cinta dan kasih sayangnya Allah. Hidayah itu kehendak Allah. Tidak semua orang itu bisa mendapatkan hidayah. Tapi orang bisa mendapatkan rahmat. Siapa saja bisa mendapatkan rahmat. Ya. Baik dia itu siapapun lah dia. Dia berdosa pun dia bisa mendapatkan rahmat. Karena kalau bukan rahmatnya Allah, mungkin kita ini sudah habis dengan dosa yang kita lakukan. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi, satu dosa saja bagi seorang hamba itu dia sudah pantas untuk diazab. Satu dosa. Lalu berapa banyak dosa yang telah kita lakukan? Begitu banyak. Maka kalau bukan karena rahmat Allah, maka habislah kita semuanya. Hidayah itu mahal. Hidayah itu mahal. Tidak semua orang ini dapat hidayah. Tidak. Bahkan Allah pernah mengatakan kepada Nabi Muhammad, innaka lan tahdi man ahbabta walakinallah yahdi man yasha. Seorang Nabi Muhammad sekalipun tidak bisa memberikan hidayah. Sekelas Nabi. Kalau memang bisa, maka Nabi Muhammad kepengen sekali pamannya
Abu Lahab masuk Islam. Pengen dong orang paman statusnya. Masa Rasulullah rela pamannya masuk api neraka? Kan enggak rela Rasulullah. Tapi itulah hidayah. Rasulullah enggak mampu. Sehingga kata Allah, innaka lan tahdi man ahbabta. Engkau sama sekali ya Muhammad tidak akan pernah mampu untuk memberikan hidayah. Walakin Allah yahdi may yasha. Allah lah yang memberikan hidayah tersebut. Jadi kalau kita sudah mendapatkan hidayah, pegang hidayah itu kuat. Kalau lepas daripada hidayah itu sulit untuk kita mendapatkannya kembali. Jadi bentuk hidayah itu tidak bisa kita paksa. Contoh, antum punya anak 5, 3 anak baik, 2 anak begajon. Subhanallah, antum udah sekolahkan tinggi, udah antum pokoknya semuanya diberikan fasilitas, tapi tetap gak sembayang tak sembayang, ngaji tak ngaji, sholat tak sholat, semuanya plus kurang ajar lagi. Cukuplah. Apa yang antum bisa perbuat? Tidak bisa. Antum hanya bisa berdoa. Selesai. Karena hidayah itu milik Allah. Kita tak bisa memberikan hidayah itu. Kalau bisa ya semua anak itu kita pengennya baik. Nah, itulah mahalnya hidayah. Jadi kalau rahmat Allah berikan. Sehingga kata Allah, kalau seandainya memang dunia ini berharga bagiku, kata Rasulullah, masaqaitu kafiran syurbata ma'in. Karena dunia ini tak ada apa-apanya. Dibandingkan sayap nyamuk pun tidak ada. Kalau memang berharga, maka takkan kuberikan orang kafir itu walaupun seteguk air. Tidak kuberikan. Karena aku tak memandang dunia ini berharga dan rahmatku wasi'. Rahmatku sangat luas. Itu perbedaan rahmat dan hidayah. Silakan. Silakan. Perbedaan kita udah tahu sih perbedaan hidayah dan budaya. Karena kita udah share ulang-ulang, udah kasih tahu apa itu salah gimana ya. Jadi yakin gitu, makanya kita harus marah terus, terjadi setiap hari, kita benci ada rasa benci. Iya. Baik. Artinya kita telah ngasih tahu, udah memberikan arahan semuanya lah. Maka bagi kita tidak ada tanggung jawab kembali. Tapi tetap amar ma'ruf nahi mungkar itu harus dijalankan. Sampai kapan? Sampai kita mati. Tidak ada kata bosan. Makanya dalam berdakwah itu tak boleh ada kata bosan. Kalau yang berdakwah itu bosan, maka selesailah orang yang jahat tadi. Jadi orang yang berdakwah maka tetap dia. Maka boleh kita lihat Nabi Nuh. Nabi Nuh itu 1000 tahunnya ya, berdakwah 1000 tahun. Jadi per 100 tahun itu cuma dapat murid cuma 1. Iya kan? Jadi murid Nabi Nuh tuh kalau 1000 tahun ya, dikalikan 1000 tahun, karena yang selamat itu cuma 70 sama 80 orang ya. Berarti kalau 1000 tahun ya mungkin per tahun itu bisa tak sampailah berapa lah. Per tahunnya itu setahun pun tak dapat lah kali. Per tahun loh. 1 murid pun belum tentu dapat. Bayangkan. Karena yang selamat itu cuma 70 aja yang ikut perahunya. Betapa sabarnya Nabi Nuh. Tapi tetap berdakwah. Jadi dalam bentuk dakwah tidak bisa. Ya, sehingga hidayah itu sama. Ya, setelah kita kasih tahu masih enggak. Ya sudah. Hati kita jengkel pasti. Jengkel. Kan cukup hati saja yang bisa melawan yang tidak membenarkan perbuatan dia. Tapi lisan kita
tetap selalu mendoakan. Selesai. Karena hidayah bukan milik kita. Sehebat apapun, kurang apa Nabi Muhammad itu, Pak? Coba pikir, kurang apa Rasulullah? Akhlaknya, udahlah lawar pertama. Yang dakwahnya lawar. Akhlaknya lembut. Tutur katanya indah. Baik. Sabar. Sampai dilempar kotoran onta. Apa semuanya. Sabar. Tidak sama sekali. Kurang apa? Kurang apa lagi? Cuman, apakah semuanya masuk Islam? Tidak. Tidak. Ya sudah. Ya, karena hidayah itu mutlak milik Allah. Tapi hidayah itu memang harus dijemput. Ya, jadi kalau dia tidak menjemput, kalau dia tidak kepengen baik, maka Allah tak berikan jalan kebaikan. Tidak bisa. Karena kalau dia kepengen baik, dia harus ada niat dalam dirinya satu kebaikan. Kalau sudah dalam kebaikan, maka Allah akan berikan jalannya. Sehingga adalah hadis yang sering kita dengar, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, salakallahu fihi tariqan ilal jannah. Duduknya antum di sini, kita duduk di sini, mencari ilmu, menuntut ilmu, ini adalah jalan kita menuju surga. Dan hadis Nabi mengatakan seperti ini. Ini hadis familiar, tapi maknanya dalam. Man yuridillahi bihi khairan yufaqihu fid din. Kalau Allah menginginkan orang itu baik, caranya Allah akan memberikan petunjuk orang tersebut, dia difahamkan tentang agamanya. Selesai. Itu cara Allah menjadikan dia orang baik. Kalau Allah tak menginginkan dia baik, maka Allah tak kasih jalan dia untuk paham tentang agama. Sehingga kalau sudah kita diberikan oleh Allah jalan seperti ini, pegang kuat-kuat, terus minta kepada Allah as-sabat, kemantapan, agar kita mati pun dalam keadaan menuntut ilmu. Selesai. Karena ini hidayah yang paling mahal. Jangan menghakimi orang lain, jangan apa semuanya. Ini adalah hal yang paling mahal. Ini kita sudah berada dalam jalan surga. Ini kita berada di jalan surga loh, Pak. Tinggal masuknya saja. Ya, kalau mau masuk meninggal lah. Kan begitu. Ya mau cepat-cepat silakan. Kan begitu. Yang mau sabar ya sabar doh. Sabar. Yang penting kita sudah berada di jalan. Tenang, ya tenang. Jangan yang mau cepat-cepat. Gitu. Tenang jalan. Ini sudah berada di jalan surga. Ya perlu dijemput hidayah tersebut. Sehingga kata saya punya guru mengatakan begini. Kalian nanti dalam berdakwah itu seperti Maidan. Maidan itu lapangan bola. Seperti kalian main bola. Jangan kalian menunggu bola dibagi. Jangan. Kadang-kadang kalian harus menjemput bola. Seperti itulah berdakwah. Jadi tidak perlu kita nunggu duduk orang datang. Kadang-kadang kita harus datang ke tempat orang tersebut. Entah itu tempatnya tempat mungkin anak-anak yang nakal atau apa semuanya, ya turun ke situ. Ya, tengok, ya, terjun ke dalam dunianya mereka, persiapkan diri kita, mantapkan iman kita, terjun. Karena kalau kita yang tidak terjun ke situ, siapa lagi? Sehingga kata guru-guru saya, sebagian guru-guru saya mengatakan, kalau kalian itu dakwahnya di masjid, itu orang udah baik. Dakwah di masjid, udah baik. Pakai baju koko, pakai kopiah. Ini orang udah baik. Orang udah hijrah. Nah, dakwah yang di tempat di mana orang belum tahu kebaikan. Nah, di situ sesekali harus turun. Jangan dakwah, jangan selalu dakwah deh. Kalau dakwah di masjid ini macam begini nih, saya disiapkan tempat, mic, air, antum datang, semuanya kita sini kan. Ini dakwah yang udah orang sadar, gitu. Ini bukan dakwah, ini hanya menyampaikan saja lah. Dakwah itu betul, kayak jemaah-jemaah tabligh itu masya Allah, ya, itu berdakwah. Ya, sakit, naik ke terjal tebing dia, turun lagi, wah masya Allah. Kadang makan ala kadang, itu dakwah. Itulah dia menjemput bola. Dia pergi ke tempat-tempat belusukan kemana? Ke daerah-daerah yang mu'alafkan orang. Itu ya
dakwah. Itulah tantangan daripada dakwah ya. Sampaikan saja. Tugas kita ini kan menyampaikan. Orang mau tidak mau bukan urusan. Selesai. Antum ada misalkan teman. Kan tugas kita nyampaikan. Kayak siapa itu? Yang di podcast biasa sekarang itu. Habib Hussein Jakfar itu kan. Gaya dia itu kan kalau di podcast dia namanya lock-in kan. Dia ngomong dengan pendeta, ngomong dengan siapa kawan dia si Onat yang Kristen itu apa semuanya. Dia sampaikan saja. Biar orang tuh tahu Islam itu rahmatan lil, sampaikan. Kalau dia mau, alhamdulillah. Tak mau, bukan urusan. Jangan maksa orang. Tidak ada paksaan dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab. Ya, pada udah. Himbauan puasa. Ya. Ya. Oh, pawang hujan. Tip. Kalau masalah pawang ini sejauh mana bahaya kita untuk membuangkannya, boleh nggak? Oh iya. Kita pulang untuk terjadi Ya. ada geser ketika ada begitu gimana tidak terjadi? Tip. Iya, artinya pemerintah tidak menganjurkan puasa. Mungkin hanya menganjurkan sholat. Ya, mungkin pemerintahnya mungkin takut gak kan? Ya, nengok tebiat masyarakat nih benar kata ada puasa ini kan gitu. Artinya kalau dia udah merintahkan wajib. Ya, kalau tak ada puasa malah dosa. Ya, mungkin kesian gak pemerintah ini nengok kan? Orang Ramadannya banyak tak puasa, pakai cuman merintahkan puasa tiga hari. Mungkin kalau pakai dikasih duit kali yang puasa sensus loh, dapat duit 1 hari puasa 1 rumah per kakak 500 misalkan. Untuk buka misalnya, liburan misalkan per kakak 5. Saya rasa puasa. Saya rasa puasa gitu. Mungkin begitu. Iya, himbau puasanya sunnah, tapi perintahnya kalau diperintahkan menjadi wajib. Jadi ya tergantung pemerintahnya. Kalau misalkan diperintahkan ya, tapi tak pernah sih gitu diperintahkan puasa. Tapi yang kedua sebagai penutup pawang hujan. Tauhidnya begini, simpel saja. Tauhid apapun lah bentuknya. Beriktikad dengan sesuatu dan meyakinkan sesuatu itu bisa memberikan manfaat dan mudarat, maka hukumnya syirik. Selesai. Apa saja bentuknya. Mau dia pawang, mau dia apa gitu, seralah pokoknya. Dia ke kuburan. Kalau dia meyakini kuburan itu memberikan dia manfaat, memberikan dia mudarat, syirik. Kecuali tadi, misalkan kuburan ini dia pergi orang soleh. Nah, dengan kuburan orang soleh tersebut dia bertawasul dengan orang soleh karena kesolehannya dia itu boleh. Kesolehan orang tersebut. Makanya kalau kita ziarah kubur mau tahu loh orang di kubur nih siapa yang antum ziarahi. Ya. Kalau orang yang diziarahi tak ada kenal kak, nah, janganlah kan begitu. Nah sama tadi dia pawang. Apa bentuk dia pawang tadi? Dia yakin ada mudarat, ada ini syirik. Ya. Oh ada pawang tuh kata dia. Ya, pawang. Main bola kak dulu gitu kak. Gampang kalau udah main bola. Ya. Kalau habis baca-baca nih harus keluarnya dari jendela Pak. Keluarlah kami ini dari jendela. Rupa apa ada? Kalah 4-0. Nah situ. Katanya pawang. Ada yang tukang kencingan apa tiang. Ada budak tukang kencingan tiang. Kok kencingan sana ngapa dia? Karena tak gol-gol kata dia, dikencingkan. Ada kak. Kalau memang betul kita ini rajanya pawang apa semuanya tak ada gol-gol, saya kira Indonesia udah jadi menang Piala Dunia lah dari dulu. Iyalah. Kalau memang pawang tuh, ya kan berat cerita nih. Kalau tak perlu kita pakai
pemain-pemain diaspora, keturunan apa naturalisasi, tak perlu. Cukup dengan apa? Dengan pawang tadi itu. Cukup, selesai. Buktinya tak ada kan? Ya, jadi ya begitulah kira-kira. Ya, jadi ya, itu saya kira itu hanya sekedar budaya kita aja lah. Yang pas kebetulan kena lah. Kalau tak ada lah, kan begitu. Pas diketuk teng 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 berhenti pula hujan. Kan kata dia kan berhenti kan. Kalau antum percaya dengan teng 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 tadi, syirik lah tadi. Jadi udahlah, lepaskan saja. Anggap itu aja budaya saja. Ingat tauhid kita, hati-hati masuk ke dalam dunia kesyirikan. Nauzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.